أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Secara umum surah Quraisy ini berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang secara khusus diberikan oleh orang-orang Quraisy dan secara umum yang diberikan kepada kita. Yang perlu kita lakukan bahwa kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mata, kita diberikan pendengaran, kita diberikan penglihatan, kita diberikan lisan untuk berbicara, kita diberikan kendaraan, kita diberikan pakaian, dan semuanya itu kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syarat arkanus syukur yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita pendengaran, kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah memberikan kita lisan, kita gunakan untuk berzikir, untuk membaca ayat-ayat Allah. Allah memberikan kita tangan, kaki, kendaraan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan, Allah mengingatnya dengan falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. I'malu, beramallah kalian wahai keluarga Daud. I'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud untuk apa? Untuk mengimplementasikan kesyukuran kalian. Maka orang itu dikatakan bersyukur ketika dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Walaupun lisan kita mungkin kita memuji Allah, alhamdulillah, tapi ternyata dia tidak sholat duhur, sholat asar, maka belum cukup kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan tentang rukun syukur. Yang pertama as-sana'u 'ala ni'am wa mahabbatihi. Yang pertama rukun kesyukuran yaitu seseorang memuji Allah, memuji dengan lisan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ungkapkanlah kesyukuran. Kemudian yang kedua wal 'amalu bi ta'atihi. Orang itu melakukan amalan-amalan ketika Allah memberikannya kesyukuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat An-Nida, ayat panggilan pertama di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, allazi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kalian. Maka kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Dan ini adalah nida, panggilan pertama manusia di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, yaitu untuk kita beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya lah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kenikmatan-kenikmatan itu membuat kita jauh kepada Allah, maka dia menjadi bala. Dia akan menjadi bencana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak keturunan kalian fitnah. Itu akan menjadi fitnah. Kata ulama kita, fitnah maknanya ibtila, ujian kita. Maka kapan anak-anak kita, harta-harta kita membuat kita dekat kepada Allah, maka itu akan menjadi nikmat. Kapan anak-anak kita, harta-harta kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita jauh kepada Allah, maka itu akan menjadi musibah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Quraisy ini sangat banyak faedah yang kita bisa dapatkan. Faedah yang hendaknya kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan
kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita makanan, nasi, lauk itu untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu implementasi kita untuk bersyukur kepada Allah ketika kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita kalau adzan berkumandang, maka kita lekas untuk bergerak ke masjid Allah. Ketika di waktu kerja kita kemudian ada panggilan-panggilan Allah, maka kita penuhi panggilan-panggilan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah panggilan-panggilan Allah dan panggilan-panggilan Rasulnya. Idza da'akum, apabila panggilan-panggilan itu datang memanggil kita. Datang memanggil kita. Bahkan salah satu ayat, dan ini ayat jihad. Infiru khifafan wa thiqala. Keluarlah kalian untuk berjihad. Ini konteks berjihad, tapi kita bisa gunakan untuk konteks-konteks yang lain. Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqala. Keluarlah kalian untuk berperang walaupun kalian dalam keadaan berat. Ada paksaan sedikit untuk kita beribadah. Wa thiqala. Dan kalian berada dalam kondisi yang berat. Allah memerintahkan kita untuk beribadah walaupun mungkin niat kita belum lurus. Masih ada niat-niat yang lain. Mungkin kita berat untuk bangun subuh, tapi itulah proses untuk kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan falakallahul hamdu wasyukru ala ni'amika adh-dhahirah wal batinah wa khassallahu birrububiyyah al-bait. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sebuah doa, yaitu keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kesyukuran yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang nampak dan nikmat yang tidak nampak, nikmat yang besar dan kecil. Karena semua yang kita rasakan itu bersumber dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang kita rasakan, kenikmatan-kenikmatan itu bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah. Dengan lisan-lisan kita memuji Allah, dan juga dengan perbuatan-perbuatan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah Allah memberikan kita kendaraan yang mahal, rumah yang besar, namun ternyata kaki kita sekalipun berat untuk melangkahkan ke rumah-rumah Allah. Apalah gunanya Allah memberikan kita kekayaan, Allah memberikan kita harta benda, namun kita sangat berat untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Apalah gunanya ketika Allah memberikan kita kehidupan, nafas kita ini, namun ternyata nafas kita ini membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu